Saya akan menjadi moderator untuk kegiatan seminar dengan judul Misi Kaum Awam di Tengah Tata Dunia. Ketika berbicara tentang kaum awam, bagaimana peranan mereka dalam karya evangelisasi gereja Katolik, tentu gereja memberikan tempat yang sangat istimewa juga kepada kaum awam. Misalnya dokumen Konsili Vatikan kedua, tepatnya di dalam dekrit Apostolicam Acto Citatem, di sana dijelaskan tentang tugas-tugas kaum awam dalam menjalankan karya kerasulan di tengah tata dunia. Juga ada dalam dokumen-dokumen lain, misalnya dalam dokumen Christi Fidelis Laici, dan juga dokumen tentang kerjasama kaum awam dengan kaum klerus dalam karya pelayanan gereja. Dan ada juga dokumen terbaru dari Paus Fransiskus yang berbicara tentang keterlibatan umat Allah dalam karya evangelisasi, tepatnya di dalam dokumen Evangelii Gaudium di nomor 100 sampai 134. Ini adalah dokumen-dokumen yang berbicara tentang peranan kaum awam dalam karya evangelisasi di tengah tata dunia. Berkaitan dengan itu, pada malam hari ini kita akan dibantu oleh Pater Berto Bolong OCD dalam membawakan materi dengan tema Misi Awam di Tengah Tata Dunia. Tentang bagaimana peranan kaum awam dalam karya evangelisasi mereka di tengah tata dunia. Mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Berto Bolong OCD, dengan alokasi waktu 15 sampai 20 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama jika ada hal-hal yang belum jelas. Kepada Pater Berto, waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luas. Silakan, Pater. Sama saudara yang terkasih, selamat malam semua. Para pater, pastor, frater, suster, bruder, OCDS, TOC, atau semua yang hadir di sini. Selamat malam, saya diminta oleh itu para teman pastor untuk membawa materi diskusi ya dengan para awam, dengan para pastor, dengan para suster, frater yang berkaitan dengan misi awam di tengah dunia. Jadi itu temanya yang mau kita bahas malam hari ini. Mungkin sebentar saya akan ngomong lebih tidak kayak 20 menit, mungkin sedikit lebih banyak lebih dari itu. Kayak temanya itu. Jadi berbicara tentang misi awam itu di tengah dunia. Untuk memulai diskusi kita itu saya mengutip dari Konsili Vatikan II ya yang mengatakan bahwa pentingnya peran kaum awam dalam perutusan gereja. Dan zaman sekarang ini memerlukan kerasulan awam itu yang lebih intensif dan luas. Intensif dan luas itu maksudnya tuh harus lebih sering, lebih aktif, lebih giat, lebih progresif begitu. Dan lebih berkualitas. Sedangkan lebih luas itu tidak hanya satu bidang. Zaman sekarang ini banyak hal, banyak bidang yang menjadi keterlibatan kaum awam di tengah dunia. Nah, itu saya kutip dari dokumen Konsili Vatikan II. Dan kita mengerti tentang itu awam itu. Nah, kenapa bisa ada istilah awam itu? Apa itu? Bisa ada awam, ada klerus. Nah, awam itu saya beri definisi adalah bahwa itu sebagai anggota gereja, ya. Awam itu anggota gereja yang bukan klerus atau bukan religius, tetapi
memiliki hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab yang sama dalam gereja. Bukan klerus, bukan religius, tapi punya hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang sama dalam gereja. Itu awam itu. Jadi hanya beda istilahnya itu, tapi hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang sama dengan klerus, religius semua. Gitu. Dan dengan demikian berarti awam punya peran, punya misi dalam gereja. Lalu misi itu apa? Misi itu pasti Bapak, Ibu, dan para pater juga tahu, frater, itu misi itu. Nah, kebetulan dulu saya waktu S3 saya tulis tentang misi agama-agama. Jadi misi itu ya sederhana saja itu. Perutusan, kalau dalam konteks gereja itu perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Nah, itu misi. Jadi nah, kita mengerti awam itu adalah bukan klerus, tapi punya hak kewajiban yang sama. Misi adalah perutusan. Nah, itu sekadar kita mengerti tentang dasar pengertian supaya kita kembangkan lebih lanjut dalam diskusi kita. Lalu kita mulai dengan melihat itu posisi awam dalam perutusan gereja itu. Nah, sudah dijelaskan ya, tadi bilang di tengah dunia, tapi kita mendalami sedikit lebih dalam lagi, bahwa gereja itu memang dibangun. Tujuan gereja dibangun untuk menyebarluaskan Kristus. Ya, menyebarluaskan ajaran Kristus. Nah, gereja itu dan Kristus ada sebagai kepala, kita ini adalah anggota tubuh, dibangun untuk menyebarluaskan kebenaran, keselamatan, ajaran Kristus itu. Dan itu melibatkan atau dilaksanakan oleh semua anggotanya, termasuk awam itu, dengan berbagai cara, dengan berbagai macam strategi, berbagai langkah. Nah, awam, klerus, semua. Itu bagaimana? Dengan berbagai cara, seorang awam menjalankan misinya. Dengan cara mengajar, menyucikan, memimpin. Nah, semua tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh awam itu adalah tetap satu, yang namanya perutusan. Dan posisi perutusan kaum awam itu adalah di tengah masyarakat atau di tengah dunia untuk urusan dunia. Jadi itu jelas. Jadi sederhananya bahwa posisi kaum awam itu dalam putusan gereja itu di tengah dunia untuk urusan dunia itu. Nah itu kalau tanya di mana posisi kaum awam dalam gereja, urusan gereja ya di tengah dunia untuk urusan dunia. Tadi posisi kaum awam dalam urusan gereja itu. Nah yang berikut adalah dasar putusan awam itu. Mengapa awam diutus? Apa dasar putusan awam itu? Nah, di situ nah, dikatakan bahwa dasar karena kesatuan dengan Kristus. Nah, kesatuan dengan Kristus sebagai kepala melalui pembaptisan dan penguatan. Jadi ketika kita dibaptis, kita menjadi anggota gereja, anggota tubuh Kristus. Dan setelah anggota tubuh Kristus, kita ada dikuatkan, didewasakan melalui sakramen krisma. Kalau anggota tubuh Kristus kan melalui pembaptisan. Nah, lalu kemudian krisma menguatkan kita, didewasakan untuk menjadi pewarta yang matang, yang kuat, yang kokoh. Pewarta itu dalam semangat iman, harapan, dan kasih. Iman itu artinya iman akan Kristus. Pewartaan harus berdasarkan pada pewartaan iman akan Kristus. Harapan akan keselamatan. Harapan akan semakin banyak orang menjadi pengikut Kristus. Dan dilandasi pada kasih.
Dan untuk memampukan tugas perutusan itu, awam itu adalah kekuatan Roh Kudus. Jadi tugas perutusan mampu oleh Roh Kudus. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Yang penting percaya kepada Kristus. Roh Kudus akan memampukan. Menguatkan hati, membuka pikiran, membuka mulut untuk berbicara, mewartakan tentang Kristus. Dan dalam pelaksanaannya itu, ya, tugas pelayan sesuai dengan karisma kita masing-masing. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sesuai dengan talenta kita masing-masing. Nah, itu kita mewartakan itu. Dasar pewartaan pada Kristus. Jadi dasarnya dari Kristus. Kita satu dengan Kristus lewat pembaptisan. Didewaskan oleh Krisma. Dengan oleh sakramen Krisma. Dalam harapan iman dan kasih. Dikuat oleh Roh Kudus. Dan menjalankan tugas dan pelayanan sesuai dengan karisma. Bakat talenta kita. Setelah dasar kita melihat tentang spiritualitas perutusan awam itu. Harus ada spiritualitas. Apa spiritualitas perutusan awam itu? Dari awam harus tahu dalam menjalankan perutusan atau karya kerasulan atau misinya itu. Nah, spiritualitasnya apa seorang awam Katolik? Kristus harus menjadi sumber dan asal seluruh kerasulan awam. Jadi Kristus harus menjadi sumber. Nah, Kristus menjadi contoh, menjadi model, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan. Itu harus menjadi dasar pada Kristus itu. Seorangnya namanya awam Katolik, awam Kristiani. Harus bersumber dari Kristus sendiri. Kristus menjadi inspirasi, model, contoh, kekuatan, inspirator, gitu. Bagaimana kesatuan kita dengan Kristus itu dalam spiritualitas itu dipupuk melalui liturgi, melalui doa, melalui perenungan sabda Allah. Nah, liturgi, penerimaan Ekaristi, ya, kemudian doa, permenungan, renungan sabda Allah. Dari renungan sabda Allah, dari doa kita memperoleh kekuatan. Dari renungan sabda Allah kita mengetahui kebenaran-kebenaran firman sebagai dasar kita dalam pewartaan, dalam kesaksian, dalam misi. Nah, spiritualitas kita itu. Dan dalam pelayanan itu dilaksanakan kepada semua orang. Lintas batas, lintas budaya, lintas suku, lintas agama. Dalam semangat kerendahan hati. Jadi orang awam Katolik jangan eksklusif. Harus lintas batas, itu baru mantap. Nah, jangan hanya, apalagi dalam Konsili Vatikan II bahwa ekstra eklesia nulasar. Di luar gereja itu ada keselamatan. Maka kita pun mewartakan keselamatan untuk lintas batas itu. Dengan semangat kerendahan hati, jujur, adil, tulus, teguh. Nah itu. Dan humanis. Nah, humanis itu artinya menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Menghormati martabat manusia. Itu artinya humanis. Nah, tidak merendahkan orang lain. Tidak merusak harga diri orang. Nah, itu artinya dalam perbaratan begitu. Itu ciri khas orang awam Katolik. Gitu. Jadi didasarkan pada spiritualitas itu dilansir pada Kristus sebagai sumber dasar. Tetapi juga melalui perawan Maria, ya. Maria itu kita orang Katolik itu melalui Maria kepada Yesus, maka hidup rohani kita itu dalam pelayanan kita mendalami juga mencontohi spiritualitas Maria. Yang jujur tadi bilang tuh, rendah hati tadi bilang tuh, adil tadi bilang tuh, tulus tadi semua dan lain-lain itu, humanis semua itu. Itu spiritualitas Maria di situ. Jadi Maria jangan kayak doa-doa saja, kayak rajin berdoa. Mohon kepada Maria tapi tidak meladeni hidupnya, nanti Maria marah tuh nanti. Nah, jadi meneladani hidup spiritualitas Maria menjadi sumber hidup spiritualitas. Nah, contoh model
spiritualitas, spirit, semangat Maria itu menjadi semangat hidup seorang awam, semangat hidup kita. Tetapi juga jangan lupa, ya, mungkin di sini juga ada hari OCDS, TOC dan semua itu. Nah, lihat bahwa kita sudah masuk dalam satu tarekat tertentu, ada ordo ketiga dan lain sebagainya itu. Ya kalau ikut sudah tarekat tertentu, ikut spiritualitas itu juga. Memang berdasarkan pada spiritualitas Kristus, tetapi ketika masuk dalam kelompok apa eh, apa tarekat tertentu seperti ordo ketiga, ya itu punya kekhasan, punya kekhususan seperti Karmel ya doa misalnya begitu. Maka tunjukkan seorang awam Katolik spiritualitasnya itu. Spiritual ordo Karmel spiritual doa, ya itu berarti spiritual awam Katolik ya OCDS atau OTC, apa tuh TOC dan yang lain-lain yang itu yang namanya ordo ketiga, ya itu harus spiritnya juga di situ. Jangan namanya ordo ketiga pimpin doa aja tidak tahu. Nah, atau takut pimpin doa ya bagaimana itu? Nah, itu tidak bisa. Jadi awam Katolik harus tunjukkan ketika orang sudah masuk apa kongregasi apa nah, misalnya ordo ketiga begitu. Jadi spiritual Kristus, Maria dan semangat ordo tertentu. Lanjut. Nah, tadi spiritualitas. Lalu kita sekarang lihat lagi. Awam itu untuk apa? Nah, awam itu untuk apa awam itu? Nah, awam diutus untuk memberitakan Injil dan menyucikan umat manusia. Nah, itu luar biasa. Memberitakan Injil menyucikan manusia. Dan penyucian itu dilandas pada iman akan Kristus. Dan kesucian itu adalah rahmat. Gitu. Rahmat Kristus. Jadi kita awam atau kita ya, ini karena omong tentang awam, jadi kita awam itu awam. Kita tugas mewartakan, menyebarkan kebenaran-kebenaran Kristus. Dilandas pada iman, sedangkan buah-buahnya itu adalah rahmat. Kesucian adalah rahmat. Rahmat kesucian itu melalui apa? Sakramen-sakramen yang ada tugas imam, tetapi awam ikut terlibat dalamnya, membantu rekan kerja imam dalam memwartakan kebenaran itu. Ya tujuan kerasulan awam itu atau tujuan awam diutus juga untuk membantu rekan kerja para imam, klerus, itu. Dan juga bagaimana juga melalui saksi hidup kata-kata memperkatakan Injil dan menyucikan umat manusia itu dengan juga melalui kesaksian hidup dan kata-kata. Jadi tidak bisa tanpa itu tidak bisa, harus dua hal itu. Tidak hanya ngomong, tapi juga kesaksian hidup setiap hari menurut spiritualitas Kristiani. Hidup sebagai orang Katolik, hidup sebagai pengikut Kristus dalam kata dan dalam perbuatan. Itulah pemberitakan Injil dan menciptakan umat seorang awam. Nah, dan juga menggali kebenaran, membela ajaran Kristiani. Nah, ini penting seorang awam ini untuk membela ajaran Kristiani ini. Menerapkan dengan cermat pada zaman sekarang ini itu sangat penting. Sekarang ini ya kita lihat dalam YouTube itu, coba Bapak Ibu lihat itu bagaimana orang debat tentang iman itu. Nah, ada saya baru baca, bukan baca, saya lihat 2-3 minggu lalu saya buka YouTube, kebetulan saya buka itu dikritik bahwa Katolik itu lemah dalam misi pewartaan. Dan orang Katolik tidak berani untuk tampil dalam perdebat secara terbuka tentang iman. Nah, itu Bapak Ibu cari itu. Saya nonton minggu lalu itu. Bahwa orang Katolik tidak berani untuk terus terang berdebat, membela tentang iman. Dan juga bahwa kurang dalam bermisi. Meskipun ada tapi itu kritik yang membangun. Nah, itu tapi membela kebenaran Kristiani itu ya kita lihat sekarang di mana-mana.
Gereja juga dilarang tuh, apa tuh, di mana-mana itu orang berdoa juga dilarang dan macam-macam itu ya. Awam tampil sebagai, jangan takut. Tadi bilang Roh Kudus akan memampukan dalam membela asas-asas Kristiani, kebenaran-kebenaran Kristiani. Tadi untuk menyucikan dunia itu, dan yang berikut adalah transformasi. Tujuan awam Yesus mentransformasi, transformasi mengubah dunia ini artinya sesuai dengan nilai Kristiani. Jadi itu tujuan mengubah. Nah, jadi kita lihat bahwa dunia sekarang nih kok bisa mengubah dunia? Ya, itu tujuan. Kristus datang kedua memang mengubah dunia, memang begitu. Maka ketika kita yang diutus ini, awam yang diutus, nah, tujuan memang mengubah dunia itu. Dan dunia sekarang ini kita semua tahu ya, kemajuan yang luar biasa dalam berbagai aspek. Dalam nilai kehidupan keluarga, kebudayaan, ekonomi, politik, kehidupan sosial, agama, dan lain-lain. Itu baik. Itu baik semua. Harus maju tuh. Tidak boleh tidak maju. Kalau hidup tidak maju ya itu Yesus marah juga. Kristus itu Tuhan Allah juga marah. Harus maju. Yang menjadi masalahnya adalah kemerosotan moral. Itu. Kemerosotan moral dan nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak. Demi apa? Demi itu hal-hal hasrat duniawi tadi itu. Kita lihat dalam kehidupan keluarga, ya, nilai kesucian, kekudusan, kerukunan dalam keluarga itu, kesetiaan, itu sudah merosot, menurun sekarang ini. Apalagi dengan perkembangan teknologi. Gitu. Nah, kemudian kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Kebudayaan bagaimana? Ya, ada kebudayaan terkampung tapi hedonisme, materialisme, konsumerisme, individualisme. Itu yang kita budaya kita yang rukun, damai, toleran, terbuka, ramah itu sekarang sudah menurun itu. Bagaimana seorang awam mentransformasi dunia itu? Nah, ekonomi, apalagi ekonomi ini, mengejar harta uang itu dengan berbagai macam, menginjak-injak nilai-nilai norma-norma dengan korupsi, dengan menipu dan lain sebagainya semua itu. Nah, politik, kita baru saja selesai pemilihan presiden, kan ribut toh, itu karena tidak beretika politik yang menginjak-injak nilai-nilai moralitas etika politik. Dan kita hebat itu, apa tuh, Roma Magnus itu, dia membela benar. Nah, dia katakan lebih baik dibenci karena kebenaran daripada dipuji karena kebohongan. Nah, itu Magnus, itu luar biasa. Dalam kehidupan sosial, Bapak Ibu lihat kehidupan sosial. Nah, sekarang konflik, kekerasan terjadi di mana-mana itu kehidupan sosial itu. Nah, agama, radikalisme, fanatisme, eksklusivisme agama. Nah, itu nilai-nilai ini yang ada sekarang ini dan adalah tugas dari awam untuk mentransformasi dunia model ini agar hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristus. Gitu. Nah, nilai-nilai Kristus apa? Semangat cinta kasih. Ini perhatikan Injil. Ruang lingkup, wilayah, tempat terus awal. Di mana itu? Nah, di mana itu? Pertama ya di umat itu, umat Allah, warga gereja. Itu. Nah, bagaimana seorang awam dalam menjalankan misinya di situ? Seorang awam menjalankan dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan lain-lain dalam pewartaan. Dalam pewartaan sabda Allah, dalam pewartaan kebenaran, dalam pewartaan nilai-nilai Kristiani, dalam mengubah dunia tadi itu.
Nah, menyumbang tenaga dan memang sekarang awam berperan banyak itu. Di lingkungan ada ketua stasi, ketua lingkungan, ketua wilayah. Saya tahu di sini ada ikut umat tidak di grup kita ini. Umat dari paroki-paroki itu. Itu. Nah, jadi itu peran awam sudah begitu. Nah, selain ada ketua KOB, ketua lingkungan, tapi ada macam-macam dengan caranya sendiri-sendiri. Itu. Itu di tengah umat itu begitu. Jadi itu bagian putusan itu. Nah, tetapi juga ya, selain secara individu semua, siapa pribadi sebagai apa, menyumbang tenaga pikiran itu, juga bersatu dengan imam dalam di paroki, menyelesaikan soal ya masalah-masalah di pastoral di paroki, di masyarakat, di tengah umat. Nah, di paroki itu kan ada dewan pastoral paroki, ada komisi sosial ekonomi, komisi keluarga, komisi apa-apa lagi, spiritual, kaum muda, dan lain-lain. Semua itu, komisi itu adalah bagian keputusan awam. Hanya mesti dijalankan dengan baik, dengan sungguh. Nah, ini dalam lingkungan umat gereja, umat Allah. Dan juga selain itu, ya, menyumbang tenaga pikiran dan juga ikut serta dalam kegiatan misioner, baik dalam bentuk materi maupun non material. Jadi jangan dipikir misi itu berarti pergi ke luar negeri atau pergi jadi bapak misionaris di mana begitu. Tapi misi dengan berbagai macam cara. Santa Teresa kecil itu, Teresa Lesi itu pelindung misi. Memang dia pergi kemana? Keliling dunia. Tidak pernah itu. Dia hanya di dalam biara saja, ya. Dan juga umur 24 tahun sudah meninggal, tapi jadi pelindung misi. Kenapa? Dengan doa dan pikiran-pikirannya tentang bagaimana misi itu. Nah, jadi di sini dikatakan dengan dalam bentuk material dan non material misi itu. Nah, sekarang memang banyak itu. Ya, contohnya misionaris dulu ya, datang ke Indonesia ini, awal-awal gereja datang itu, lewat misionaris itu. Mereka datang ke sini, tapi datang ke Indonesia, kita membantu orang miskin, membangun sekolah, membangun gereja, membiayai orang-orang itu, pendidikan di desa-desa, di kampung-kampung yang miskin. Dari mana mereka dapat uang itu? Ya dari awam Katolik di Eropa sana, sumbangan-sumbangan dari awam, kaum awam, misioner awam itu. Sampai sekarang juga misio itu, yang tiap tahun menyumbang kepada gereja seluruh dunia ini. Nah, itu juga dari kaum awam sumbernya itu. Nah, dari mana gereja dapat itu? Ya dari awam, pastor itu. Jadi ini artinya ikut serta dalam kegiatan misioner, baik dalam bentuk material maupun dalam non material. Non material itu ya pikiran, perkataan dan lain sebagainya. Seperti Santa Teresa itu, dia menjadi pelindung misi, inspirator dalam misi juga, bukan dengan materi, tetapi dengan non materi, ajaran dan doanya. Itu. Jadi OCD itu, Karmel itu bagus. Ada seorang jadi pelindung misi. Nah, makanya harusnya kita mesti sering diskusi tentang begini nih. Kita ada satu tokoh orang kudus yang pelindung misi. Contoh, tapi kita tidak berbicara tentang diskusi tentang seperti begini. Bagus kalau bicara begini. Ini salah satu hal yang perlu. Karena itu mengikuti spirit dari orang kudus kita. Itu. Dengan spiritualitas yang dibangun oleh Santa Teresa kecil. Lanjut. Nah, tadi di tengah umat Allah dalam keluarga. Wilayah pertusan umat itu dalam keluarga. Nah, dalam keluarga Bapak Ibu pasti tahu hari Minggu sering dikhotbahkan ulang-ulang oleh pastor itu. Nah, keluarga bagaimana kehidupan harmonis, rukun, pendidikan anak, kehidupan rohani. Keluarga itu sel terkecil dari gereja. Kalau keluarga suci, keluarga kudus, keluarga saleh, keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, maka gereja pun kudus, suci, saleh, damai, sejahtera. Nah, itu dari keluarga. Nah, jadi keluarga itu penting, ya, penting dalam itu sel terkecil dari gereja itu. Lalu kemudian lingkungan sosial. Tadi bilang masyarakat, umat Allah itu berarti kayak lingkungan wilayah gereja, internal gereja, eksklusif gereja, keluarga.
Karena lingkungan sosial luas itu. Jadi sudah lebih luas, bukan hanya gereja saja itu. Dan di lingkungan sosial itu, seorang awam dituntut untuk hidup sesuai dengan iman Kristiani dalam urusan apapun. Dan ini menjadi dasar. Ini menjadi landasan. Sebelum yang lain-lain itu harus ini dulu. Nah, ini dulu. Diresapi, dijibai, dirasuki oleh semangat Kristiani, lalu hidup menurut semangat Kristiani. Nah, setelah dia hidup menurut semangat Kristiani, seorang awam itu, di mana tidak hidup? Di pelosok mana sih, mau sendiri atau mana, hidup menurut iman Kristiani. Dengan kehidupannya itu, dia bisa, ya, dia bisa menjiwai, ya, menjiwai mentalitas, kebiasaan, karakter, perilaku hidup masyarakat sekitar, orang-orang sekitar, dengan semangat Kristiani. Jadi dengan hidup, bukan dengan ngomong-ngomong lalu ngomong-ngomong pergi tipu-tipu lagi. Itu tidak. Jadi dimanapun seorang awam hidup menurut iman Kristiani, dari hidupnya dia mampu menjiwai lingkungan sekitar di mana dia hidup dalam spirit Kristiani. Itu lingkungan sosial. Dan di lingkungan sosial juga ya dengan membantu. Ini perlu kepedulian. Dalam bidang pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, itu juga peran seorang awam. Nah, dan itu sudah banyak dilakukan kaum awam. Nah, membantu semua saudara. Nah, semua saudara itu lintas batas tadi kita ngomong tadi itu. Tidak bukan sama saudara. Ya, memang prioritas ya kita yang sama-sama Katolik, sama-sama Kristiani. Tetapi harus lintas batas, lintas suku, lintas budaya. Nah, membantu orang-orang. Gitu. Jadi disingkat di bawah bilang kerasulan semua kepada semua orang tuh. Sehingga semua orang mendengarkan Injil dan mengenalkan Kristus gitu. Maksud begitu. Kan orang di mana-mana puji, oh orang Katolik itu bagus ya. Bagus selalu karya-karya sosialnya itu di mana-mana, biasanya suter-suter itu. Tapi awam-awam di luar juga banyak. Itu luar biasa. Sekarang tadi kan tempat, wilayah, lingkup. Sekarang bentuk pertusan awam itu apa? Yang bagaimana bentuk pertusan? Nah, pertusan pertama adalah perutusan yang bersifat individu, pribadi, perorangan. Nah, gereja itu kan umat Allah, berarti banyak itu, universal. Di dalam umat itu kan ada orang-orang, umat itu kumpulan dari orang-orang itu. Umat Allah itu kumpulan orang-orang, kumpulan individu-individu, kumpulan pribadi-pribadi. Dan pribadi-pribadi ini yang menjadi kekuatan, nadi, inti dalam kerasulan pewartaan gereja. Itu awam individu itu menjadi penting dan kita lihat sekarang ya itu hebat memang kita ada beberapa awam yang kita apresiasi kepada orang awam tertentu yang level besar ya level atas ada di bidang ekonomi ada di bidang politik bidang sosial itu banyak awam Katolik yang pribadi tertentu yang cukup berpengaruh bagus mereka itu mereka menjiwai dunia ini dengan spirit-spirit tertentu. Meskipun ada juga yang ditangkap kena korupsi dan lain sebagainya, itu ada saja. Karena bagaimanapun tidak mungkin semua padi itu bernas, pasti ada satu yang hampa. Itu biasa saja. Itu. Jangan pikir seolah-olah dunia sudah mau runtuh saja. Seolah-olah gereja sudah mau hancur. Nah, tidak. Biasa itu. Nah, kerasulan pribadi bersama atau kolektif. Dan nah, dalam kerasulan pribadi itu, tadi sudah bicara tentang iman, harapan, dan kasih, tapi menurut kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Ya, itu tadi. Jadi pribadi kita mengatakan itu sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing, panggilan kita, talenta yang kita miliki tadi, sudah saya omong tadi.
Dengan menyumbangkan apa? Menyumbangkan tenaga, membangun tata dunia dalam keluarga, dalam masyarakat, pribadi itu. Menjiwai hidup dengan cinta kasih dan mengungkapkannya dalam tindakan. Pribadi, dalam tindakan, dalam kata, dalam perbuatan. Nah, itu perlu dalam tugas perusahaan seorang individu, seorang awam itu. Nah, ya, jadi individu-individu awam itu penting. Dan kerasulan itu individu atau perorangan itu, ya, itu di daerah-daerah di mana gereja menghadapi tantangan yang berat itu penting sekali itu. Ya, awam harus militan, harus kokoh, harus kuat, tidak goyah untuk bertahan dan memberikan kesaksian dengan tentang iman. Nah, ini penting individu. Kalau sudah individu masing-masing sudah mulai sudah gereja sudah mulai goyah sudah itu. Jadi penting itu dalam dalam hal tertentu dan banyak sudah peristiwa kekokohan, kekuatan, militansi iman seorang awam itu yang membuat gereja jadi berkembang. Dan di daerah tertentu awam itu ya, ya dapat menjadi ya, dapat menjadi pengganti peran imam dalam berbagai risiko. Kita lihat awam itu. Ini jadi awam itu dalam situasi daerah tertentu malah mengganti peran. Dan itu kita sudah lihat daerah tertentu. Mereka di sana jadi pemimpin ibadat semua mereka semua. Jadi gereja itu hidup di mana-mana itu bertambah dari kaum awam itu. Ya. Dari awam itu. Kemudian baru pertama satu orang. Yang kemudian tambah dengan istri lagi satu. Atau suami satu. Tambah anak. Berkembang. Kemudian disertasi. Kemudian jadi paroki. Itu kenapa? Itu akhir pembaratan misi dari awam. Dan dunia sekarang membutuhkan itu tuh. Butuhkan itu. Apalagi pastor imam sekarang ini, ya kalau di Indonesia masih banyak, tapi di Eropa sudah mulai menurun itu. Penting awam itu, nggak untuk kehidupan gereja itu. Awam menjadi urat nadi, ujung tombak. Dan yang menarik bahwa memang itu kalau di daerah-daerah tertentu yang tidak ada imam atau terpencar jauh dari imam itu, umat sedikit itu, di sana mereka benar-benar awam itu menunjukkan profesionalisme mereka itu awam itu. Bayangkan ya orang Flores misalnya, orang NTT yang mayoritas Katolik di sini kena mayoritas, mereka sering kali tidak dipakai hanya orang-orang tertentu yang tampil. Tapi coba mereka yang di sini pergi kerja di apa Kalimantan, Sumatera, di sana yang Katolik hanya 2-3 orang atau 5 orang, ya di sana 2-3-5 orang. Di sini mereka yang dulu mungkin tidak pernah doa atau tidak pernah pimpin ibadat, tidak pernah itu di sana mereka berperan. Profesional mereka akan menjadi berkembang di situ. Dan itu kita tunjukkan itu di mana-mana begitu. Itu luar biasa dan ini harus menjadi inspirasi juga untuk uh, apa untuk awam semuanya. Lanjut. Jadi karya awam dalam bentuk apa? Pertama individu, lalu berupa karya-karya sosial. Ya, karya-karya sosial seorang awam itu. Awam sekarang banyak ya karya-karya sosial itu persikatan perkumpulan ada yayasan sekolah-sekolah awam Katolik itu banyak di mana-mana sekarang itu ya itu peran awam luar biasa ada bentuk paguyuban doa ini saya baru dikontak oleh dari Jakarta satu mau ke Bejau awam semua kumpulan awam semua mereka buat semacam kebaktian itu untuk mendidik kaum muda supaya militan dalam iman. Itu awam semua. Mereka satu pegawai apa kemarin ada saya itu. Simpul. Pak Rusli di Jakarta. Mereka akan ke Bejawa nanti di paroki MBC untuk mendidik kaum mereka prihatin menurut mereka itu ini
internal kita itu menurut mereka itu ya jangan sampai terjadi seperti di Papua menurut mereka. Maka di NTT jangan terulang, harus militan iman Katolik untuk generasi muda dibangun. Maka mereka buat satu perkumpulan. Perkumpulan namanya Impul untuk membangun umat. Tapi ada persikatan-persikatan, itu yayasan-yayasan sekolah Katolik banyak itu. Itu semua gerak awam-awam Katolik. Kemudian selain apa itu dalam berupa yayasan dan lain sebagainya juga dalam karya sosial itu ya dengan melalui kerjasama dengan hierarki, kerjasama dengan klerus, kerjasama dengan imam di paroki itu. Jadi tidak jalan sendiri, sendiri juga tetap jalan. Sekarang banyak awam Katolik yang begitu. Meskipun mereka tidak menamakan itu sebagai sekolah Katolik atau yayasan Katolik, tidak namakan itu, tetapi di dalam marah mereka sangat dijiwai oleh spirit Kristiani. Banyak lembaga yang tidak nama bilang lembaga Katolik apa tidak. Nah, soal nama bukan urusan itu, tapi yang penting spiritnya di dalam itu. Nah, spiritnya itu sungguh-sungguh menunjukkan sebagai Kristiani itu luar biasa dengan cara masing-masing. Nah, dan di karya sosial itu ya dengan menyumbangkan pelayanan kepada karya kerasulan gereja sesuai dengan keahlian dan profesionalitas yang dimiliki. Sesuai dengan keahlian dan profesionalitas yang dimiliki. Jadi awam itu punya keahlian, punya profesionalitas, punya mungkin kekayaan dan lain sebagainya. Itu berkat. Berkat itu harus digunakan untuk mewartakan berkat juga kepada orang lain. Mewartakan rahmat Kristus kepada orang lain. Jangan hanya untuk sendiri. Banyak awam Katolik kita apresiasi sudah membangun gereja awam, tapi ada juga yang masih ya itu biasa. Itu biasanya gitu. Jadi salah satu syukur ada keahlian, punya keahlian, punya gunakan itu memuliakan nama Tuhan. Pewartaan, berbuat kebaikan, menyebarkan Kristus. Gitu. Itu karya sosial. Lanjut. Terakhir ya, itu tentang norma, nilai-nilai. Tadi kita sudah ikut semua di atas jatuh, sudah bicara. Ada norma-norma nilai yang harus diikuti, harus ditaati dalam seorang awam. Jadi oke, tadi kita bicara macam-macam itu tadi, ya, tetap ada dalam Kristus dan lain sebagainya. Tapi kena pelayan itu di dunia tadi itu di tengah dunia, ya awam tadi bilang dari awal tadi kita omong sudah perutusan awam di tengah dunia di masyarakat dengan berbagai macam polemik dengan berbagai macam masalah yang dihadapi harus ada norma-norma, ada nilai-nilai Kristiani yang harus diikuti. Pertama adalah hubungan dengan hierarki. Jadi awam harus tahu itu bahwa hierarki wajib mendukung kerasulan awam itu, perutusan misi awam harus mendukung. Nah, itu harus itu sebagai kekuatan itu. Bagaimana cara dukungan gereja terhadap kerasulan awam, hierarki? Macam-macam. Sudah pasti menggariskan atau memberikan pedoman, arah, petunjuk, prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh seorang awam supaya dia tidak di luar garis, di luar dari nilai-nilai Kristiani. Itu pertama itu. Lalu kemudian juga menyediakan bantuan-bantuan rohani. Dan juga ya dalam hal tertentu memperhatikan kesejahteraan ketika awam diutus ya dipercayakan oleh gereja untuk menjalankan misi tertentu dalam gereja harus perhatikan kesejahteraan ini. Nah, ini memang penting juga ini. Masalah memang gereja miskin ada kesejahteraannya juga mati enggan hidup tak mau juga itu. Tapi itu menjadi tantangan, tapi harus menjadi perhatian. Nah, bukan gereja tidak perhatikan ya, gereja selalu ini gereja sudah itu. Nah, tapi sudah jalankan bagus, tapi itu harus memperhatikan. Jadi jangan kayak awam. Tapi dalam hal tertentu tidak semua awam meminta bilang harus gereja kami buat ini nanti gereja akan bayar kami ya. Tidak begitu. Di daerah tertentu bisa diutus ke mana dalam kepartaan apa begitu ya.
Ya, kalau dia punya sendiri, punya biaya sendiri tadi kan menyumbang beberapa tenaga, pikiran, harta itu boleh. Tapi kalau tidak ada ya kita gereja harus wajib itu untuk membantu menolong. Dan yang berikut adalah patuh pada aturan gereja. Nah, itu harus patuh pada aturan gereja. Jadi jangan buat sendiri, malah buat ini bidah lagi. Nah, lu buat agama lain lagi itu malah tuh. Buat bangun yang lain lagi dia begitu. Jadi patuh pada aturan gereja. Silakan membuat apa, kelompok apa, paguyuban apa, bata apa, semua harus patuh pada aturan gereja. Ya, itu menjadi penting. Dan seorang awam, saya kira ini tidak hanya awam Katolik, tapi juga ya di dalam ordo-ordo juga begitu. Suatu kerasulan boleh menambahkan Katolik bila mendapat persetujuan pimpinan gereja yang sah. Ini norma yang harus ditaati. Nah, itu harus. Jadi di dalam, jangan kan awam, kami di dalam ordo, yang di ordo juga bangun sekolah tidak bisa bangun sekolah, sekolah Katolik. Karena ini kami ini ordo, kami ini tarekat, kami ini mau bangun sekolah namanya sekolah Katolik. Ah, sonde bisa bahasa Kupang bilang. Anda bangun kalau namanya nama Katolik, Anda harus ada izinan dari uskup, otoritas gereja. Nah, kalau di awam mungkin di paroki izinan pastor paroki mungkin gitu. Nah, tapi kalau nama kan saya katakan tadi nama itu tidak terlalu penting. Yang penting spiritnya di dalam. Makanya sekarang tuh termasuk di dalam ordo-ordo orang tidak pakai nama Katolik, nama saja. Misal SMA apa tuh Santo Konstantinus atau Santo Urbanus, nama saja. Yang penting jangan Katolik. Kalau Santo itu boleh saja. Nah, itu jadi tidak boleh nama di luar gereja itu kalau kita nama itu harus ingat norma harus ditaati. Nah, itu norma harus ditaati. Nah, jadi dalam kemudian itu dalam di luar ya dalam pewartaan dalam perutusan itu norma itu banyak bidang banyak tadi bilang yayasan perkumpulan paguyuban dan lain-lain itu di sana kan punya nilai punya norma punya aturan punya spiritualitasnya itu. Nah, punya visinya masing-masing. Nah, ini dihargai meskipun perutusan bersama dengan tujuan bersama, tetapi perbedaan-perbedaan itu ada kekayaan gereja harus dihargai, dihormati, didukung satu sama lain. Itu. Jadi itu penting dalam tugas perutusan itu di tengah umat, di tengah gereja, di tengah dunia universal, berbagai macam. Ya, tinggal 3 menit lagi ya, tidak apa, pasti 3 menit lagi. Nah, itu. Nah, jadi tugas perutusan itu harus perbedaan harus dihargai. Dan hierarki menilai sejauh mana kegiatan kerasulan itu sesuai dengan nilai Kristiani. Lalu peran hierarki bagi dalam misi awam itu apa? Harus membantu awam oleh imam yang cakap dan kerasulan yang dalam kerasulan khusus. Jadi awam itu harus tugas juga dari gereja atau hierarki atau pastor paroki atau di mana membantu awam itu pastoral yang cakap ya, pastor yang cakap dalam kerasulan khusus. Jadi jangan jangan sampai di sana membantu tapi malah bikin bingung awamnya itu. Ya, jadi kalau bida orang muda, pilih orang muda yang memang cocok untuk orang muda. Kalau ke misi keluarga mungkin orang yang memang cocok di sana. Kalau kerasulan sosial mungkin pendidikan harus imam yang cakap. Imam yang pas, imam yang cocok, imam yang sesuai, jangan asal tempel saja di sana. Nah, gereja tidak akan maju, tidak akan berkembang itu. Awam pusing di sana nanti itu. Nah, malah dia berkelahi dengan awam lagi nanti. Jadi membantu seorang imam yang cakap membantu imam untuk membantu awam itu. Dan juga terus-menerus bertemu, berdialog, berdiskusi dengan awam tentang keras. Perlu itu. Nah, tantangan hambatan apa itu perlu. Dan para bruder religius ya, bruder suster dan semua itu menghormati, membantu, mendukung kerasulan awam. Lanjut. Lalu kemudian terakhir ada kerjasama lintas iman. Kerjasama.
Jadi norma yang harus diperhatikan dalam kerjasama ini ya. Ini tadi judul kan bilang norma yang harus diperhatikan. Dalam kerjasama itu bagaimana lintas iman itu? Pertama, kerjasama bisa perseorangan, bisa persekutuan. Bisa. Dalam kerjasama itu harus itu dalam kerjasama dalam nilai-nilai manusiawi bersama. Nilai-nilai manusiawi bersama. Jadi kerjasama itu membangun nilai-nilai manusia. Membangun manusia. Dengan berpedoman nilai-nilai kemanusiaan bersama. Itu kerjasama, jangan kerjasama untuk bikin teroris atau kerjasama untuk korupsi begitu. Nah, artinya jadinya untuk berjemaah, kejahatan berjemaah. Nah, kerjasama dalam nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dan menghargai perbedaan agama lain. Perbedaan agama, budaya itu harus menghormati. Nah, dan terakhir, kerjasama itu untuk memberi kesaksian tentang Kristus sebagai penyelamat dunia, penebus dunia. Itu kerjasamanya. Benar itu. Itu. Jadi ini beberapa ya pikiran pokok ya dari saya untuk kita sebagai apa inspirasi bagi kita untuk ya bisa berdiskusi untuk bisa sama-sama. Jadi diskusi boleh sama-sama saling menyumbang pikiran. Ya jangan hanya saya ngomong. Saya juga ngomong, nanti saya jawab, kemudian sama saling menyelesaikan ini. Kita namanya diskusi saling memperkaya ini. Gitu. Saya kira awam-awam juga hebat-hebat juga. Pengalaman yang luar biasa. Itu penting itu. Jadi kaum awam itu dengan jiwa besar dan hati yang siap sedia menanggapi kesabaran Kristus yang saat ini sangat dan seterusnya. Jadi itu awam penting dalam perusahaan gereja dan misi awam di tengah dunia untuk membawakan Kristus sebagai penyelamat. Itu dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Triberto yang sudah membagikan presentasi pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya sekedar merefresh kembali poin-poin yang disampaikan tadi. Yang pertama itu mengenai posisi awam di dalam gereja Katolik, lalu juga disinggung mengenai dasar perutusan awam, spiritualitas perutusan, tujuan perutusan awam, juga ruang lingkup, bentuk perutusan, dan terakhir adalah norma perutusan awam. Mungkin bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada hal-hal yang masih mengganjal di dalam pikiran berkaitan dengan presentasi tadi. Sekarang kurang lebih 43 menit kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber. Silakan Bapak Ibu raise hand atau angkat tangan, juga bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Baik, baik. Terima kasih, Pater. Berkali-kali mengikuti seminar tentang peranan awam. Ada kesan dalam sejarah gereja itu, awam, istilah awam itu berarti kelompok yang tidak tahu apa-apa. Dengan model gereja umat Allah, bahwa kedudukan umat beriman itu sama dalam baptisan. Nah, memang dalam sejarah gereja, gerakan awam itu perlu dibatasi karena menyangkut penyesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Namun apakah tepat sampai hari ini kita menggunakan istilah awam? Dalam arti umum, awam itu berarti kelompok yang kurang mengetahui apa-apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat umat beriman karena baptisannya juga ingin mewujudkan karya perutusannya, seringkali batasan-batasan yang menjadi porsi awam itu, yang menjadi porsi umat beriman itu, masuk ke dalam lingkup liturgi. Sehingga seringkali terjadi benturan. Misalnya, kesan sekarang yang berhak untuk menyampaikan ajaran iman adalah magisterium, yaitu kuasa mengajar gereja. Sementara dalam kehidupan umat beriman sekarang, kalau ada umat yang menyampaikan ajaran iman, dianggapnya itu KW1, KW2, KW3, dan seterusnya. Tetapi pada saat kita mengharapkan kehadiran para imam, 1.000.000 alasan dengan kesibukannya
sehingga umat beriman terbengkelai. Seperti contohnya di dalam pertemuan lingkungan dalam 1 tahun dikunjungi oleh pastor paroki bisa dihitung dengan jari. Yang berperan sentral di situ adalah para pekerja umat beriman sendiri. Tapi pada saat mereka menyampaikan ajaran-ajaran iman, dianggapnya ya mengerti apa kita sama-sama umat. Mental umat Katolik sekarang masih diwarnai zaman klerikalisme, yaitu Roma locuta, causa prima. Jadi kalau Roma berbicara, itu sumber utama kebenaran. Sedangkan umat beriman itu dianggapnya KW1, KW2 perlu dikritisi. Jadi ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Istilah awam seolah-olah kelompok ini kurang berkualitas karena tidak tahu apa-apa. Yang kedua, dalam kenyataannya juga bahwa umat masih punya mental bahwa magisterium itulah yang utama. Padahal secara kuantitas peranan magisterium juga terbatas. Di mana-mana yang sudah bergerak adalah gerakan kerasulan umat beriman. Saya kira itu saja, Pak Ter. Baik. Terima kasih. Memang kalau Bapak Agus, Bapak Agus di mana Bapak Agus? Di Jakarta? Ya, saya dari paroki Karawaci, Santa Helena. Oh ya, baik Bapak. Baik Bapak. Jadi, muridnya Pastor Oris. Oh, oke, itu Pastor Oris ada itu. Baik. Jadi Bapak memang orang memang pada umumnya menggunakan bahwa istilah awam itu adalah bukan orang yang tidak tahu apa-apa sebenarnya, tapi dianggap orang yang tidak tahu, bukan tetap orang yang tidak terlalu paham secara mendalam dalam hal-hal tertentu, bidang tertentu yang bukan bidangnya, begitu. Itu sebenarnya. Kalau pada umumnya kata awam kan dikatakan bahwa awam orang tidak tahu apa-apa. Saya kira bukan awam berarti orang tidak tahu apa-apa. Tapi awam itu adalah ini pengertian awam secara umum ya, adalah orang yang memang tidak paham, tidak mengetahui secara mendalam pada bidang tertentu karena itu bukan bidangnya. Itu definisi saya, Bapak. Sekarang itu apa yang menyeluruh, Bapak? Istilah awam dalam Katolik itu, kalau awam dalam gereja Katolik, seperti saya katakan tadi, bukan tidak tahu apa-apa. Hanya dia dikatakan dia bukan klerus, ya, bukan klerus, tetapi dia anggota gereja, bukan klerus, tapi punya hak dan kewajiban yang sama, tugas dan tanggung jawab yang sama dalam gereja. Tidak ada beda. Itu Bapak. Sama. Jadi tidak ada bedanya, baik itu awam maupun. Yang beda klerus, kenapa? Klerus itu karena orang berjubah ada kaul-kaul kebiaraan. Kaul-kaul kebiaraan mengikuti semangat hidup tertentu. Ini sehingga mungkin dibedakan, ada tabisan, ditabiskan mendapat sakramen tabisan atau kaul-kaul kebiaraan. Ini yang membedakan sehingga awam dan klerus. Dalam hal tertentu juga, ya, ini pikiran saya bahwa memang yang awam dan klerus itu bidang mereka memang secara khusus mendalami spiritualitas yang berkaitan dengan gereja itu. Tadi kan bilang awam itu urusan dunia, sedangkan religius memang urusan berkaitan dengan ya mengikuti Kristus secara khusus dalam gereja itu. Jadi saya melihat Bapak, jadi dalam gereja sebenarnya tidak membedakan antara awam dan bukan awam dengan religius itu. Hanya dibedakan nama itu karena religius tadi punya kaul-kaul kebiaraan dan hidup secara khusus dengan semangat tertentu dalam hidup sebagai seorang religius. Sehingga dikatakan sebagai bukan klerus, kaum berjubah, pelayan tabisan. Tetapi dalam tugas pelayanan tadi saya katakan ulang lagi bahwa anggota gereja sama, dibaptis sama, tugas perutusan sama, tujuan sama,
ada dengan tugas yang berbeda-beda. Nah, di dalam gereja seperti menyucikan itu seperti di gereja untuk tugas menyucikan, mengajar itu tugasnya imam, pastor. Tetapi kalau awam di tengah dunia, bagaimana dia bergelut dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, itu tugasnya awam. Nah, itu saya kira untuk membedakan bahwa bagaimana awam dan klerus. Lalu yang istilah awam tadi. Yang berikut, apakah perlu istilah awam tetap dipakai selagi makna awam itu Bapak dalam gereja ya, selagi makna awam Katolik dalam gereja tidak membedakan antara religius atau klerus dengan awam, saya kira itu tidak menjadi masalah untuk tetap memakai istilah awam. Nah, tetapi itu kan wewenang itu kan ada otoritas gereja Bapak. Yang bagi kita otoritas gereja yang bagaimana harus mengubah istilah-istilah kata untuk dikenakan kepada awam dan religius ini. Nah, itu jawaban pertama dari tadi tentang istilah awam dan apakah istilah awam masih tetap dipakai dan bagaimana perbedaan awam dan religius dan awam anggap sebagai tidak tahu apa-apa tadi. Yang berikut tadi tentang yang kedua, Bapak tadi tentang batas ya, batas dalam masalah dalam batasan-batasan pertanyaan kedua tadi bagaimana ya, Bapak Aris coba apa tadi? Batasan keterlibatan kaum awam dalam gereja. Kadang-kadang peranan awam itu dianggap tuh level KW1, KW2. Seperti contohnya, Pater, kalau ada baptisan yang sifatnya darurat, itu dianggap sah kalau dilakukan oleh umat beriman. Tapi dalam level darurat. Seperti juga adanya peranan prodiakon pembagi komuni, itu juga karena situasi darurat. Jadi peranan awam dalam konteks liturgi itu sejauh menjawab kebutuhan yang darurat seperti itu. Sehingga sampai hari ini juga kalau umat beriman juga menjadi pewarta atau menjadi pelayan sabda, umat sendiri juga masih menganggap bahwa kualitasnya berbeda dengan kaum hierarki. Padahal semangat gereja adalah memandang tidak ada bedanya antara hierarki dengan umat beriman dalam hal panggilan dan martabatnya. Begitu aja, Pak. Ya, dan ya tugas perutusan awam dan hierarki itu sama. Kayak dalam dalam pelaksanaan itu memang berbeda. Bapak sebenarnya tidak tadi katakan bahwa ada norma-norma, ada nilai-nilai. Sebenarnya bukan dibatasi, tetapi dalam misi itu seperti kata-kata ada norma-norma dan nilai-nilai yang harus diikuti. Dan itu tidak hanya seorang awam, tetapi juga oleh seorang religius, seorang imam misalnya. Imam juga ada batasan-batasan, awam juga ada batasan-batasan. Nah, hanya pembagian tugas itu di dalam pewartaan itu, dalam bermisi, dalam perutusan. Nah, pembagian tugas itu, pembagian tugas sesuai dengan panggilan hidup yang kita hayati sebagai seorang klerus religius seperti misalnya kami sebagai imam. Nah, kan larang untuk tidak boleh berpolitik, tidak boleh macam-macam yang ada aturan-aturan. Awam juga begitu. Nah, itu aturan yang ditentukan oleh gereja, norma-norma, nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh gereja, otoritas gereja yang harus kita taati. Nah, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan secara teologi, secara pastoral, secara sosial, dan lain sebagainya. Nah, itu, Bapak. Jadi kira-kira begitu. Jadi saya kira tidak hanya awam, religius juga begitu. Memang ada batas-batasan. Batas-batas itu norma-norma, nilai-nilai yang harus taati. Dan itu ditentukan oleh hierarki gereja. Dan ada pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan pastoral, religius, teologi, dan lain sebagainya. Begitu, Bapak. Terima kasih, Pater. Mungkin Bapak Agus bagaimana? Apakah sudah puas? Ya, Atau mungkin ada peserta lain? Bisa yang lain boleh tambah. Yang lain boleh tambah. Yang lain boleh tambah. Menambahkan. Diskusi bebas saja. Diskusi boleh lebih ada cair. Peserta lain mau menambahkan silakan.
Selamat malam. 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 Selamat malam, Pater. Apakah boleh saya bertanya? Boleh tanya. Tapi sebelumnya, Bapak Agus bagaimana dengan jawaban-jawaban tadi? Apakah sudah jelas atau masih ada kebingungan tertentu? Terima kasih Pak Tar. Ya, memang situasi yang terbaru ini kami sebagai kelompok umat tuh kecewa dengan pandangan gereja tentang penolakan terhadap izin tambang. Itu saja yang saya harus dampingi teman-teman umat beriman ini yang merasa terpukul dengan sikap gereja yang sama sekali menolak dari pemerintah memberikan izin tambang terhadap ranah ormas di dalam keagamaan. Itu saja sih yang sekarang saya sedang dampingi teman-teman dari kelompok umat beriman ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus. Saya pikir kalau tidak ada tambahan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Malam. Ya, halo. Selamat malam. Saya Ibu Silakan Bu, Arum. ya, silakan. Saya Ibu Arum dari Samarinda. Ada yang saya pertanyakan. Menarik tadi Romo Oris membagikan linknya ini. Kemarin juga Romo Eki membagikan. Ada yang mau saya tanyakan gini, Romo. Terkait dengan apa yang saya alami sendiri, keterlibatan awam dalam kategorial. Kebetulan di keuskupan saya, di Keuskupan Agung Samarinda, saya sempat menjadi koordinator meditasi Kristiani, di mana memang perutusannya setiap kali ada kesempatan kita mengenalkan jalan meditasi ini di paroki-paroki. Ya, namun terkendala beberapa imam itu tidak memiliki ketertarikan akan jalan meditasi. Ya, memang ada kebanyakan masih menganggap bahwa meditasi bukan cara Kristiani. Padahal itu diambil dari para pertapa gereja awal ya. Sudah beberapa kali saya mengenalkan tentang asal muasal meditasi ini. Ada yang saya pertanyakan, ini memang agak ada sedikit memang apa namanya? Apakah memang di dalam biara, ya tidak semua saya rasa karena Karmel masih memiliki tradisi kebiasaan meditasi. Kalau saya melihat di OCD Caket maupun di Jogja, ada jam-jam mereka untuk meditasi. Apakah pada umumnya para frater, para seminaris di seminari-seminari tinggi itu tidak ada jam-jam untuk meditasinya. Jadi ketika dia turun ke paroki-paroki melayani umat, seakan-akan kami ini menjadi rival bagi para imam. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Jadi kayaknya mereka terlalu skeptis untuk hal-hal semacam ini. Jadi saya seringkali secara pribadi harus memiliki relasi secara pribadi, artinya saya masuk tuh sama. Jadi saya kadang mendekati pastor paroki untuk Kulon Wun itu sama seperti saya harus mengenali pribadi pastor tersebut, sama seperti halnya kalau anggota yang mau menekuni seperti itu meditasi ini. Jadi terkadang saya ada sebuah pertanyaan ini, apakah memang satu? Mohon maaf sekali lagi, apakah dari presentase pengajaran yang diberikan di seminar-seminar itu hanya untuk administratif saja? Kemudian yang kedua, seandainya ini menjadi suatu urusan personal, meditasi, yaitu jalan keheningan, karena saya meyakini bahwa panggilan imamat itu tidak semua orang bisa, dan itu merupakan suatu rahmat luar biasa. Jika tidak dipelihara,
intimasi antara imam tersebut dengan Tuhan sendiri itu kacau sekarang. Apalagi dunia digital sudah demikian marak, TikTok, YouTube, Facebook, segala macam itu dengan konten-konten yang cukup menantang. Dan saya merasa yakin bahwa persoalan-persoalan umum yang saat ini sedang terjadi pada para Mohon klerus, maaf, langsung ke pertanyaan. itu tadi, itu begitu sangat kurang jiwa jalan ini gitu. Jadi secara awam saya ingin juga berjalan bersama dengan para imam di paroki-paroki tadi gitu. Tetapi kendalanya itu tadi. Pertanyaan saya terkait dengan itu, apakah memang persentase pengajaran di seminar-seminar itu tuh hanya menekankan dari sisi administratif saja? Begitu, mohon maaf Oke, kalau terima ada kasih Bu. yang Oke, terima menyinggung kasih. ya. Dan pertanyaan sangat jelas, Pak Roberto bisa langsung jawab. Ibu siapa nama Ibu? Bu Arum. Bu Arum. Saya Ibu. Ibu Arum. Arum. Saya Ibu Arum. Oh, Arum. Baik, Ibu. Romo Jadi Berto. kalau di biara-biara sebenarnya itu ada jam, pasti ada jam meditasi, Bu, ada jam doa. Memang namanya pendidikan calon imam atau bruder suster itu sudah pasti ada doa, ada meditasi. Kalau di dalam Karmel itu kami meditasi wajib itu 2 jam itu. Di Karmel itu pagi 1 jam, sore 1 jam itu wajib. Pastor, frater semua itu wajib. Belum lagi meditasi sendiri-sendiri di luar itu lagi jam itu lebih gitu. Karmel, tapi semua pembinaan pendidikan formasi uh, calon imam itu atau bruder suster ada. Nah, itu. Nah, kemudian meditasi itu dinamakan meditasi Kristiani. Ya, kalau namanya meditasi Kristiani ya itu kan untuk Kristiani itu meditasi, kenapa tidak? Dan itu meditasi Kristiani itu tidak hanya di sana, di Jogja juga ada meditasi Kristiani itu, malah dilatih di seminari. Saya pernah ikut di sini juga jalankan begitu. Nah, meditasi malah bagus itu jalannya. Hanya seperti Ibu tadi di cerita di paroki Ibu, Bapak Romo bilang tidak menerima atau apa, tidak tahu apakah kenapa masalahnya itu. Saya juga belum tahu, mungkin apakah memang Ibu menjalankan praktek meditasi yang salah atau bagaimana, kita tidak tahu bagaimana. Tapi pada dasarnya itu ya meditasi, namanya meditasi Kristiani, bukan meditasi apa. Dan malah penting untuk kehidupan iman umat itu, apalagi umat sendiri yang berinisiatif. Justru tadi kan bilang kerasulan awam tadi itu, wah, awam harus menjadi kerasulan individu tadi. Ibu kan sudah jalankan bilang apa itu pertusan kerasulan individu, membuat kelompok meditasi, menggerakkan umat. Bagus itu, saya kira itu sangat bagus. Nah, sekarang tergantung dari Romo parokinya. Hanya mengapa tidak atau mengapa ya itu kan itu lain lagi di sana Ibu. Itu mungkin kenapa itu. Nah, tapi memang pada intinya itu ada paroki-paroki tertentu, jangankan meditasi Kristiani, misalnya karismatik, ada paroki-paroki tertentu juga tidak menerima itu, malah keuskupan tertentu tidak menerima karismatik itu. Nah, ada paroki tertentu terima. Jadi ada begitu dalamnya. Bagaimana itu pandang tergantung dari bagaimana pastor paroki atau uskup atau bagaimana itu untuk melihat itu. Nah, tadi kan katakan memang tugas dari klerus, dari pastor itu melihat umat supaya jalan semua kegiatan rohani apapun misi perutusan itu dalam di tengah umat itu, rohani, jasmani, semua sosial itu harus sesuai dengan ajaran iman Kristiani, harus sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, itu menjadi ditekankan di situ. Jadi kalau saya kira Ibu sangat bagus ya. Sekarang tinggal mengapa tidak di sana itu ya, saya itu ya tidak tahu lagi kenapa Romo parokinya begitu. Nah, dan tadi kan ditekankan dalam diskusi kita tadi bahwa memang perlu kalau mendamping umat harus perlu pastor yang cakap itu. Jadi pastor yang cakap, cakap itu ya apa arti cakap? Cakap itu tidak hanya cakap secara intelektual, cakap secara emosional, cakap secara spiritual, cakap secara sosial gitu toh. Nah, kalau saya intelektual saja dia rasionalitas, rasional, pakai itu. Jadi kalau sosial, emosional, spiritual ya.
Ada yang begitu, jadi malah makanya pastor harus pastor yang cakap. Nah, memang kalau semua pastor cakap tuh, tapi ya cakap kan bidang-bidang tertentu. Tidak semua cakap, ada yang cakap di bidang A, ada yang cakap bidang B. Nah, ini harus penting juga dalam perhatian untuk kami sebagai religius untuk memperhatikan untuk menempatkan pastor-pastor atau keirus atau imam itu dalam mendamping umat itu. Nah, nah, begitu. Jadi saya kira begitu, Ibu. Saya kira Ibu bagus. Saya mengapa di sana tidak diizinkan itu ya saya kira itu bagaimana ya. Nah, tidak tahu kenapa. Nah, itu dalam seminari ya, ada apa tuh pendidikan, ada kegiatan meditasi, doa semua itu sudah pasti ada itu. Nah, itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Triberto. Bagaimana Bu Arum? Apakah terjawab ataukah masih bingung? Ya, menjadi tantangan. Oke, Ya, terima kasih. Tapi sekarang saya. ya, saya kira Ibu, saya apa? Coba Ibu diskusi lagi dengan Romo Paroki, dengan Romo yang mendamping itu atau bagaimana ya. Supaya saya kira itu kegiatan bagus sekali itu. Kalau dilarang, dibatas ya. WA tidak pernah dibuka, telepon tidak pernah diangkat. Tidak apa-apa. It's okay. Baik, Karena terima itu kasih banyak kepercayaan Bu. Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi pertanyaan atau tambahan komentar dari para peserta. Bapak Budi Hartono sudah mengacukan jari. Bapak Budi, ini Bali nih, Unmute. Karangasem. Karangasem ini Romo, masih ingat. Hai, Mudah-mudahan masih ingat. kuenya di mana kue-kue yang kita dulu tuh? Ya, selamat malam. Ini kembali ke materi yang sudah Romo buat, jadi kami tidak melenceng terlalu jauh. Yang pertama tentang spiritualitas dan tujuan perutusan awam. Saya sangat puas, Romo juga telah membuat kekuatan dan kelemahan yang selama ini ada di dalam gereja, bahwa ada kesatuan, melayani, jujur, adil, tulus hati, keteguhan jiwa, dan humanis. Dan kekuatan yang terbesar juga adalah peran imam yang cakap. Saya garis bawahi peran imam yang cakap dalam perkembangan kerasulan awam. Jadi itu yang bisa jadi saya jadikan kesimpulan. Namun dalam era globalisasi seperti Bapak Agus dan Ibu tadi mengatakan bahwa dalam kenyataan di lapangan di lokal-lokal tertentu ada banyak pergeseran, tidak semulus apa yang kita harapkan seperti kekuatan, tapi banyak kekurangan. Bahkan Romo Berto tadi mengatakan bahwa ada dua, kami catat bahwa orang Katolik kurang dalam berdebat. Sedangkan awam di satu sisi Romo bilang mempunyai kekuatan, yaitu mempunyai pendidikan tinggi dan sebagainya. Yang kedua juga Romo bilang masih mengatakan bahwa ada kemerosotan moral, ketidaksetiaan dalam keluarga, ada pengaruh lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Pertanyaannya gini Romo, masih adakah peluang yang ada sekarang ini untuk mewujudkan kerasulan awam itu supaya diminati oleh para umat itu? Karena dalam kondisi itu jangankan untuk bergabung dalam komunitas itu, untuk pribadi saja yang sudah disiapkan itu juga kesulitan, Romo. Jadi kami minta peluang apa kira-kira yang bisa kami bangun, khususnya di daerah-daerah yang minoritas. Dan juga apa ancaman jika hal ini terus berlanjut ini, Romo. Itu kira-kira sehingga spiritualitas dan tujuan dari perutusan awam itu bisa berjalan sesuai dengan presentasi yang Romo sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi Hartono. Pater, apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, baik Bapak Budi, ini teman saya dulu, kami dua biasa makan kue bersama. Oke. Ancaman itu Bapak Budi kita sekalian, sekarang ini malah tuh tantangan ya, saya katakan ancaman.
Sekarang tantangan makin banyak untuk awam itu, ya. Tantangan makin banyak sekarang. Dengan pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi apa semua itu sekarang luar biasa. Tadi sudah katakan, ya. Nah, udah perkembangan teknologi sekarang kan teknologi lebih banyak citranya muncul. Yang penting viral di WA, yang penting viral di HP, tapi isinya kosong, hasilnya tidak ada, gitu toh. Nah, yang penting itu namanya citra, ya. Nah, Kebenarannya itu nol. namanya pencitraan. Ia hanya dilihat dari di luar saja, tapi isinya kosong, hampa, tidak ada isi. Nah, itu tidak hanya di dalam bidang di seorang awam, termasuk juga hidup religius begitu. Yang penting viral, tapi isi kosong juga karena begitu. Tidak ada apa-apa, tapi viral gitu. Nah, itu tantangan sekarang. Tadi bilang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi itu. Nah, tadi kan saya ngomong dalam keluarga sekarang. Nah, dalam apa itu hidup keluarga. Sekarang ada pengembangan sekarang teknologi itu, HP, internet, apa semua. Bapak sendiri pengalaman tahu tentang itu, bagaimana di dalam rumah itu keharmonisan, kedamaian, apa itu relasi orang pulang rumah, bapak pulang dari kerja dari kantor, bapak punya teman itu adalah televisi, mama punya teman adalah HP. Nah, itu akhirnya nilai persaudaraan, kasih semua tuh dan macam-macam lah itu keluarga. Nah, tadi sudah jelaskan lah tantangan-tantangan itu. Intinya sekarang ini tantangan sangat luar biasa. Dan ini ya menuntut apa seorang awam yang punya kualitas ya. Pertama kualitas itu kualitas iman ya. Iman yang militan, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang dimengerti, dihayati, dipahami. Nah, kualitas. Nah, dengan kualitas iman seorang awam ini, maka seorang awam dapat memberi kesaksian untuk di tengah dunia penuh tantangan itu. Nah, seorang awam tentu saja bisa mengatasi ya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi itu. Nah, perlu. Nah, bagaimana tantangan-tantangan yang mengatasi tantangan dihadapi agar awam-awam itu. Nah, itu tidak cara lain harus kerjasama dengan klerus, kerjasama dengan kaum berjubah tadi, kerjasama dengan hierarkis dan imam. Nah, tadi juga katakan dalam diskusi tadi perlu ada dialog, perlu ada diskusi, ya. Nah, diskusi dialog itu untuk mencari persoalan-persoalan, melihat persoalan-persoalan yang ada, mencari peluang, tantangan dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan pastoral untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja, gitu. Jadi tantangan-tantangan itu sekaligus peluang, Pak Budi. Jadi tadi bilang apakah ada ancaman, ada peluang? Tantangan itu adalah peluang malah itu. Nah, jadi tantangan itu adalah peluang kita, peluang bagaimana untuk pastoral seorang awam. Maka sekarang ini, ya masa di Bali sana, sekarang di Bali itu tantangan pastoral berbeda dengan bisa aja beda dengan Jawa, beda dengan di Kupang, gitu. Nah, tantangan di Bali sekarang desa daerah turisme, ya sekarang kan begitu toh, daerah turis di sana, bagaimana tantangan-tantangan itu. Nah, bagaimana model pastoral dibangun yang bisa merespon tantangan yang ada wilayah turisme. Di NTT bisa jadi mungkin tantangan gereja adalah kemiskinan, bisa jadi begitu, ya. Nah, bagaimana tantangan itu menghadapi model pastoral begini supaya bisa mensejahterakan umat. Atau di Jakarta di mana tantangan teknologi kemajuan makin maju, makin berkembang, umat makin jauh dari gereja. Nah, ini perlu dibangun, itu peluang. Nah, tantangan adalah peluang bagaimana untuk membangun peluang untuk seorang awam untuk bagaimana menunjukkan misi perutusan di tengah umat untuk membangun gereja itu, membartakan Kristus itu yang berkualitas, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat, sesuai dengan profesionalisme yang dia miliki dalam pembartaan itu. Dan dalam kerjasama dengan imam, kerjasama dengan hierarki di paroki, mendukung bersama-sama gitu dengan caranya itu. Itu peluang. Tapi itu sekali lagi bahwa perlu ada kerjasama dengan hierarki, diskusi, berdialog, membuat kebijakan bersama. Jangan tadi seperti ibu Arum tadi, umatnya mau berdoa,
untuk meningkatkan iman umat dalam kehidupan doa, meditasi, kontemplasi, pastornya melarang, itu repot lagi itu. Nah, maka perlu diskusi, perlu dialog bersama supaya bisa membangun iman umat. Nah, itu peluangnya. Sekali lagi bahwa memang perlu itu dari internal kami sebagai religius ya, imam yang harus imam yang cakap, yang bisa supaya bisa membimbing umat, ya, menuntun umat menjadi berkualitas, menjadi bermutu ke jalan yang benar dalam pewartaan sabda Tuhan, dalam pewartaan kerajaan Allah Kristus itu saat ini, konteks ini, zaman ini. Begitu. Itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Roberto. Bagaimana Bapak Budi? Apakah ada tanggapan balik? Mungkin ada romo-romo lain mau ngomong, jangan hanya saya supaya bisa melengkapi sambil saya mempercayai kita. Ya, ini saya terus terang aja banyak kurang tertariknya ini orang untuk bisa mengabdikan menjadi awam yang seperti diharapkan. Jadi apa kira-kira cara yang terbaik ini, khususnya di daerah-daerah terpencil ini, yang minoritas? Kok rasanya malah tambah menjauh dan itu. Jadi untuk menjadi awam yang mempunyai spiritual tinggi yang seperti yang harapkan itu, sekarang ini malah justru berkurang. Jadi itu perkembangan yang mulai tidak berkembang. Bisa ditanyakan kepada para romo yang ada di ini. Jadi itulah, mungkin ada romo yang lain yang bisa membantu kami untuk bisa meningkatkan ini, ya silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi. Sebelum romo yang lain, biar saya tambah dikit, Pak. Oke, memang sekarang terjadi begitu kemerosotan kehidupan rohani, ya, kehidupan itu kehidupan rohani iman umat itu. Karena kenapa? Karena orang sekarang kan itu tadi bilang itu hedonisme, materialisme, kenikmatan dunia, mengejar hal-hal dunia merupakan hal yang rohani itu. Mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini memang betul, tapi tidak semua umat begitu, tapi ada yang begitu karena kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sekarang. Biar orang-orang Katolik juga, ya, di politik, Pak, ya, orang-orang politikus, contoh di DPR saja, ya, ada orang Katolik yang korupsi harus ditangkap KPK. Padahal dulu dikatakan bahwa orang Katolik itu orang jujur, orang Katolik orang setia, tetapi apa terjadi? Banyak ditangkap juga. Nah, hal tertentu begitu. Kemerosotan kenapa? Terbuat harta, kekayaan, kekuasaan. 3T, harta, kekuasaan, dan tas lagi kita lihat apa lagi itu. Bapak tambah sendiri, gitu. Ini juga merosot nilai-nilai dunia sekarang ini. Jadi akhirnya mengabaikan rohani, maka mengabaikan rohani, kejar yang jasmani. Maka rohani harus dibangun. Nah, seperti Ibu tadi itu perlu ada doa, meditasi, perlu ada pembinaan iman, itu perlu di paroki harus dibangun itu. Dan itu di lingkungan-lingkungan, ya, kalau memang pastor parokinya tidak ada kebijakan, umat yang mengusulkan kepada pastor paroki membuat kebijakan pastoral yang bisa membangun umat untuk menjawab persoalan zaman sekarang ini dalam berbagai bidang itu, begitu. Itu peran awam seperti Pak Budi di sana yang sekarang sebagai orang hebat itu, sebagai dosen dan lain sebagainya, ide-ide gagasan pastor yang membangun untuk menjawab konteks zaman ini, ajukan romo paroki untuk kebijakan supaya bisa membangun pastoral yang baik, yang benar, membangun umat di tempat itu. Nah, dalam sidang rohani, jasmani dan lain sebagainya. Itu dari saya, bisa romo lain tambah, romo lain. Oke, terima kasih Pak Roberto atas penjelasan dan tambahannya. Masih ada yang lain? Saya pikir kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih memiliki pertanyaan atau komentar tambahan, silakan. Bapak Agustinus, apakah mau berkata sesuatu? Ya, lagi diskusi, sharing. Kalau tidak bertanya, sharing tidak apa. Kalau tidak sharing, saya menambah satu kalimat aja, Prof. Oke, silakan. Apakah perlu ada gerakan awam tak berkasut? Bagaimana? Apakah perlu ada gerakan umat tak berkasut supaya spiritualitas umat itu semakin mendalam? Apakah perlu ada gerakan umat tak berkasut? OCDS. Apakah perlu ada gerakan umat tak berkasut supaya spiritualitas itu semakin mendalam? Karena kalau saya lihat kan Teresia Avila sama Yohanes Salib itu kan berani untuk back to basic, untuk mengembalikan semangat awal
kondisi Gunung Karmel. Maka apakah perlu ada gerakan umat beriman tak berkasut? Itu saja. Itu di Sekarang Bapak, Iya, Pak. Mohon izin, Pak sekarang ini Agus. sedang digerakkan tuh oleh Ordo Karmel. Sedang Iya. digerakkan itu. Di Saya paroki-paroki di mana oleh OCDS. Bapak Ibu kalau mau masuk OCDS supaya ikut dalam gerakan itu. Jadi masuk OCDS, masuk sahabat Karmel supaya ikut dalam gerakan tak berkasut itu. Nah, sekarang sedang ada gerakan itu dari romo-romo, suster-suster, OCDS itu. Nah, di mana OCD berkarya tentu saja. Kita tidak bisa campur tangan. Ibu punya paroki di sana, kami campur kan tidak bisa gitu. Tapi di mana paroki-paroki tempat-tempat karya yang di sana ada OCD di sana sudah memang itu memang wajib. Nah, itu harus memang. Nah, jadi gerakan tak berkasut itu menjadi spiritualitas Karmel itu. Ordo Karmel tak berkasut, maka spiritualitasnya gerakannya ada gerakan tak berkasut. Nah, itu benar itu. Nah, salah satu gerakan tak berkasut paling pertama adalah kontemplatif meditasi seperti Ibu tadi bilang itu. Nah, Ibu Arum itu. Nah, itu gerakannya Karmel itu. Spiritual Karmel, spiritual kontemplatif. Nah, itu. Kontemplatif, tapi juga dari kontemplatif lalu kemudian merenungkan sabda, lalu diwartakan dalam hidup nyata. Nah, jadi kalau mau gerakan kontemplatif, gerakan tak berkasut, gabunglah kepada OCDS dan sahabat Karmel. Itu akan menjadi bagus ikut dalam gerakan itu. Baik, terima kasih Pak Triberto. Saya pikir ini sudah jelas dan sudah sangat familiar dengan gerakan OCDS itu. Biarpun di komunitas meditasi Kristiani Samarinda pun juga pengajaran Santo Yohanes Salib dan juga Santa Teresa Lisieux ataupun juga Santa Teresa Avila seperti Jalan Kecil dan juga Puri Batin sering juga kami munculkan di situ. Di sini ada Romo Abduli juga pernah membawakan hal itu, Puri Batin di Keuskupan Agung Samarinda. Setiap minggu kami seringkali munculkan puisi dari Santo Yohanes Salib. Baik, terima kasih atas sharing dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada lagi. Saya beri kesempatan untuk 2 orang lagi. Bapak Agustinus sudah mengacungkan tangan. Silakan Bapak Agustinus. Iya. Selamat malam Pater, selamat malam Suster, Frater, Bapak Ibu, Rasul Awam di mana saja berada. Saya tertarik sangat. Saya tur cepat. Saya mau ikut materinya. Kemudian lagi jedah makan dinner tamunya dari Filipina. Itu orang Katolik luar biasa. Tamu saya hari ini mereka Rasul Awam yang luar biasa. Dengan pengertian bahwa mereka adalah kesaksian hidup tentang hidup doa kepada kanak-kanak Yesus. Jadi saya belajar dari mereka hari ini. Saya tur dengan mereka beberapa gereja kami kunjungi. Saya mau bicara tentang yang Pater, tema ini menarik sekali. Karena saya terlibat aktif tentang tema ini. Dan saya sendiri adalah Ketua Rasul Awam, bidang Rasul Awam, Kerasulan Awam, Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Dan saya sendiri adalah aktivis di Pemuda Katolik. Saya Ketua Pemuda Katolik 2 periode Kabupaten Gianyar, Komisi Cabang Gianyar. Ya. Dan saya dalam dunia sebenarnya ke dunia luar yang tidak diraba oleh hierarki gereja atau yang klirus. Saya tahu saya ya, maaf kalau saya jika salah, tapi kalau dijelaskan lebih baik, saya mohon ada pemahaman lain tentang kerasulan ini. Tapi dari pengertian ini saya adalah pelakunya, gitu. Saya adalah pelakunya dalam kegiatan-kegiatan di Proki. Apa yang dilakukan oleh Rasul Awam? Ini sering saya. Pertama saya menjabat kerasulan Awam, saya mengikuti beberapa seminar tentang kerasulan Awam, baik itu yang dibawa oleh Romo Koko dari KWI, waktu itu masih Sekretaris Jenderal KWI, dan beberapa kerasulan-kerasulan awam lain, tingkat keuskupan, tingkat Proki, maupun jadi saya coba melakukan di Gianyar. Saya di Gianyar itu, saya membuat dialog pemuda lintas Kabupaten Gianyar itu adalah satu-satunya yang pertama di Gianyar, Kabupaten Gianyar. Dan itu keluar dari kita, Rasul Awam Katolik. Nah, yang diharapkan sebenarnya itu, bukan yang keluar di dalam gereja, bukan dalam yang di dalam tembok gereja. Rasul Awam itu
larinya keluar. Kalau Pater Romo Kerasulan Awam kami di Keuskupan Bali ini, dia bilang ke pasar. Rasul Awam itu ke pasar, ke dunianya yang tidak diraba oleh hierarki gereja atau mereka yang klerus begitu. Karena jumlah kita nih, kalau Romo Wanto bilang jumlah kita Rasul Awam lebih besar daripada mereka klerus, mereka yang imam gitu. Dan peran itu tidak bisa dipegang oleh semua klerus atau para pastor. Jadi peran kita Rasul Awam di situ kita mengambil alih yang apa yang tidak bisa dilakukan. Apapun juga itu. Misalkan saja dalam kedua kepemudaan, sosial budaya. Saya beberapa lakukan PHP namanya. PHP itu program yang saya buat itu people helping people. Itu harus dilakukan Rasul Awam. Itu saya mengumpulkan kemudian bagi. Itu yang dipikirkan oleh kita. Kita Rasul Awam pikirkan tentang hal itu. Itu hal Rasul Awam. Panggilan kerasulan itu saya budaya, agama, hidup toleransi, politik bahkan. Karena saking salah yang terlibat aktif dalam politik praktis. Saya mencalonkan diri waktu itu menjadi anggota Dewan Provinsi Bali, nomor 1 dari Partai Perindo. Nikmati dulu, jalani dulu prosesnya. Tuh, kalau menang itu adalah bagian dari proses. Itu yang kita alami yang dilakukan oleh Rasul Awam. Dan itu saya bilang di satu proyek itu sebagai Rasul Awam, saya bilang semua kalian, teman-teman sekalian pemuda ikut. Mau partai apapun partaimu ikut. Begitu. Mau partai apapun partaimu ikut. Dapat hasilnya, dapat jatahnya, bawa ke dalam. Bukan pastor yang tarik dari luar. Rasul Awam yang bawa ke dalam. Itu peran Rasul Awam. Itu yang pengertian yang saya jalani selama ini. Dan itu saya praktekkan. Itu sharing saya dari Bali. Saya di Jembaran Seafood ini lagi sama tamu dari Filipina. Salam hormat. Kalau itu sharing saja dari saya. Terima kasih Pak Roberto. Ini materi luar biasa. Terima kasih moderator dan pastor-pastor, suster, dan saudara-saudari. Thank you. Oke, terima kasih banyak sharing dari Bapak Agustinus dari Gianyar, Bali. Kata Luar biasa itu. Kerasulan Awam itu bergerak ke pasar, itu luar biasa. Saya pikir ini sudah memperkaya insight kita pada malam hari ini. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Jadi saya pikir kita langsung saja ke kata-kata penutup atau kata-kata terakhir dari pemateri karena waktu sudah selesai. Kepada Pak Roberto, sebelum kata penutup dari saya, saya mau saya sedikit respon dari apa tuh Pak siapa nama? Agus ya? Ini Asgo, Pater Asgo. Pak Agustinus, orang Asgo, Sumba, putra NTT. Asgo, Pater Asgo. Masuk maju politik di Bali, luar biasa itu. Tadi bilang jangan takut. Nah, itu harus penting begitu. Yesus kata jangan takut, Roh Kudus akan dicurahkan atasmu. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah kebenaran Kristus. Nah, itu baru hebat. Nah, soal kalah menang itu ya biasa, itu namanya politik. Tetapi apapun ya, bukan hanya politik, dalam pewaran apapun jangan pikir kalah duluan. Belum mulailah sudah kalah, ya tidak bisa jalan namanya itu. Nah, gitu. Dalam pewaran apa, ekonomi, sosial, politik, termasuk menjalankan kasih, saya tidak bisa, tidak mampu, tidak berdaya, saya ini lemah, saya ini kecil. Tidak bisa maju begitu. Bagaimana gereja mau maju, rohani mau maju, spiritual mau maju, harus berani tetapi dalam iman akan Kristus berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Itu baru hebat gitu. Nah, makanya Pak Agus, bayangkan orang Timor yang di Bali sana memang minoritas tapi maju sebagai politik. Nah, politik bukan dosa, politik itu. Politik itu adalah untuk memajukan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, gitu. Jadi tidak hanya politik, dalam bidang apa saja. Nah, maka perlu generasi-generasi masih muda seperti Pak Agus ini. Saya kira perlu. Nah, maka adalah misi dari Pak Agus mengajak generasi-generasi muda yang lain yang takut, yang tidak berdaya, yang minder, yang putus asa, yang merasa tidak berarti, yang merasa tidak bermakna, yang merasa kecil, yang merasa tidak layak, harus bangkit. Nah, bangkit
untuk menjadi pewarta Kristus. Nah, dimanapun berada, jangan berpikir bahwa minoritas atau mayoritas, tidak. Tapi mewartakan kebenaran tidak berdasarkan mayoritas, minoritas, atau apa semua. Dalam Kristus pasti akan bisa. Jadi, angkat orang lain dan terus maju. Itu. Jadi, profesi kepada Pak Agus, maju terus. Sedikit saja. Jadi saya tertarik dengan usul dari Ibu Arum Samarinda ya. Untuk bentuk atau apa ya galakan. Oh, Bapak Mikel, baru Ya, jumpa lagi. Ya. Suara agak keras, Bapak. Oh, begitu. Baru ketemu lagi. Ya, tadi disinggung atau diusul oleh Ibu Arum dari Samarinda atau siapa tentang digalakannya awam tak berkasut, OCDS. Sedikit informasi saja. Di Manado sejak 2011 sudah ada Sahabat Karmel, kemudian beberapa tahun lalu sebelum COVID sudah dibentuk OCDS, OCD sekuler. Salah satu kegiatannya itu latihan dan bimbingan meditasi oleh pater-pater OCD di Manado. Nah, sejak tahun lalu, Ibu, di Manado dalam bimbingan Pater Adam, setiap hari Senin malam, kami ada jam 8 malam Manado, jam 7 Jakarta, ada latihan meditasi oleh Pater Adam. Nanti kami kirim linknya ke mana ya, ke OCDS Nasional untuk bisa gabung. Silakan bergabung dari mana-mana, dari Bali juga sudah ikut bergabung. Latihan meditasi Karmelit OCD. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Us informasinya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19.53. Kata-kata terakhir dari pemateri, mungkin 1-2 kalimat penutup untuk menutup rangkaian seminar kita pada malam hari ini. Kepada Pater Berto saya persilakan. Baik, terima kasih para pastor, pater, frater, suster, bruder, para awam, Katolik, OCD, semua atas kehadiran kita bersama pada malam hari ini untuk ya berdiskusi, sharing bersama tema tentang awam dalam dunia itu. Ya kurang lebihnya begitu. Semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini, diskusikan malam hari ini, bisa menjadi kekayaan untuk kita. Nah, tidak hanya bagi Bapak Ibu, tapi semua kita. Membuka cakrawala ya, kita untuk bagaimana dalam menjalani, menghayati hidup kita sebagai orang Kristiani, berkati dibimbing oleh Tuhan dalam semua tugas, dalam semua karya pelayanan ke depan. Romo, para suster, para pater, dan para bapak sekalian, kita semua agar tetap sehat dan hidup menurut berguna bagi diri dan bagi gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Pater Berto untuk kesempatan membawakan materi pada malam hari ini. Singkat kata, kaum awam sangat dibutuhkan oleh gereja untuk terus membantu gereja dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah tata dunia.